Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memaknai yang namanya syukur. Salah satu contoh adalah ketika kita mendapatkan uang 5.000. Itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dari 5.000 tadi bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 5.000 menjadi 100.000. Itulah pentingnya namanya syukur. Tapi tidak berhenti hanya dari sekedar materi saja. Ketika kita melihat media sosial sekarang, kita terkadang melihat teman kita mendapatkan predikat cum laude atau mumtaz. Kita melihat teman kita mendapatkan pujaan hatinya, mendapatkan mobil mewah, bahkan mendapatkan pekerjaan yang mereka impi-impikan. Terkadang kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa mereka terlihat demikian? Apakah saya merasa gagal? Mengapa saya masih seperti ini? Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ketika kita melihat fenomena sekarang, banyak orang yang mengalami yang namanya fear of missing out, atau lebih dikenal dengan istilah FOMO. Apa itu FOMO? Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. FOMO adalah perasaan takut tertinggal dari orang lain, takut melihat tren sekarang, takut kehilangan kesempatan, takut tidak seperti orang lain yang ada di media sosial. Sehingga akibatnya apa? Kita merasa gagal, kita merasa tidak berharga, kita merasa kehilangan yang namanya sifat syukur. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketika melihat kehidupan sekarang, dahulu seseorang hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tetapi hari ini di media sosial, orang membandingkan dirinya bahkan terhadap ratusan atau ribuan orang lain di media sosial sampai saat ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya fokus terhadap keberhasilan seseorang, tidak melihat bagaimana perjuangannya. Mereka hanya fokus melihat kesenangannya, senyumnya, tetapi tidak melihat sedihnya. Mereka hanya fokus terhadap hasil, tetapi tidak melihat proses yang mereka lalui dengan begitu sulitnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Al-Quran ataupun agama Islam mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang tidak ditentukan sebagaimana cepatnya mereka mendapatkan keberhasilan itu, tetapi ukuran keberhasilan seseorang ditentukan seberapa baik menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Yang artinya bahwa janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada kalian kepada sebagian kamu atas kepada sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia yang ada dalam dunia ini itu memiliki jalan hidup, memiliki ujian dan rezeki yang berbeda-beda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dampak yang paling berbahaya dari FOMO adalah hilangnya makna hidup. Ketika seseorang terlalu fokus terhadap pencapaian orang lain,
maka ia lupa bertanya kepada dirinya, untuk apa sebenarnya saya hidup? Hari ini banyak orang berlomba-lomba mengejar popularitas, mengejar pengakuan, mengejar validasi sosial. Tetapi ketika semua itu mereka dapatkan, tidak sedikit yang masih merasa kosong. Mengapa demikian? Karena manusia tidak hanya membutuhkan yang namanya kesenangan, tetapi juga membutuhkan makna kehidupan. Dalam perspektif Islam, makna hidup telah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat ini tidak berarti bahwa manusia hanya harus beribadah di masjid sepanjang waktu, tidak. Makna ibadah sangatlah luas hadirin Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Menolong sesama manusia adalah ibadah. Menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita termasuk ibadah. Bahkan tersenyum kepada sesama saudara kita juga merupakan ibadah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum." Ketika melihat persoalan dunia, jangan lihatlah terhadap apa yang ada di bawah kalian, tetapi ketika melihat persoalan dunia, maka jangan melihat terhadap apa yang ada di atas kalian. Makna hadis ini hadirin Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang namanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dengan banyaknya harta, tetapi kebahagiaan seringkali datang dengan menghargai apa yang telah kita miliki sekarang. Mungkin kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kita belum mendapatkan pujaan hati kita, mungkin kita belum mencapai target apa yang kita inginkan, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar. Bahkan kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Maka itulah kesempatan yang sangat luar biasa, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mengatasi FOMO? Ada 4 hal hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah batasi perbandingan sosial yang tidak sehat. Karena setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Yang kedua, fokus terhadap proses, bukan hanya hasil. Karena orang memiliki prosesnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, perkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan berdoa. Karena orang yang senantiasa berzikir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya. Kemudian yang keempat, temukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar pengakuan manusia. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya hidup bukanlah perlombaan untuk menjadi lebih cepat dari orang lain, tetapi hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Karena itu, jangan biarkan media sosial membuat kita lupa terhadap diri kita. Jangan biarkan kita kehilangan makna hidup dikarenakan FOMO. Jangan biarkan semuanya itu tanpa kita syukuri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin cukup saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.